Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan memaparkan hasil observasi kami untuk memenuhi tugas UTS Metodologi Studi Islam. Saya Najwa Triulianti. Saya Yoni Nur Aini. Saya Al-Faqur Niko Al-Majid. Berikut hasil observasi yang telah kami lakukan. Di era globalisasi ini, wanita karir sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Yang dimana, seperti kita ketahui, wanita karir merupakan wanita yang ingin mandiri dalam finansial dan ingin meningkatkan potensi dirinya. Pilihan berkarir bagi wanita bukan semata-mata karena mereka untuk mencukupi kebutuhan finansial saja, tapi mereka juga ingin mengembangkan potensi mereka dan ingin mencapai cita-cita mereka. Tetapi pandangan masyarakat tentang wanita karir itu masih merujuk ke arah yang negatif. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena pemikiran orang terdahulu mengenai wanita ialah kodratnya hanya mengurus pekerjaan rumah tangga saja. Lantas, bagaimana perspektif masyarakat sekarang mengenai wanita berkarir? Ya, kalau sekarang menurut ibu sih ya, kalau zaman sekarang kita kan nggak boleh tergantung kepada suami. Kita harus bisa berusaha selagi kita masih kuat, kan masih mampu gitu. Bagus sih kalau kita karir gitu. Yang penting kan kodratnya sebagai seorang ibu harus ingat kewajibannya kepada anak, kepada suami gitu. Menurut ibu seperti itu. Pastinya ada Mbak, jadinya ada pemasukan lebih kan, bisa bantu-bantu suami. Kalau misalnya kita pengen beli apa juga kan karena usaha sendiri, nah, itu juga jadi lebih banyaklah ada positifnya. Ya tergantung kerjaannya, kalau kerjaannya sampai harus ninggalin keluarga sampai sehari dua hari berhari-hari lah ibaratnya sih, ya itu ya kalau bisa jangan lah ya. Kalau itu ya sekadar untuk mengisi waktu, saya rasa anak masih bisa keurus. Rasanya lebih pengen ada uang masuk banyak. Itu sarannya ya itulah, kalaupun mau kerja apa ada wanita karir yang berusaha itu, ya ingat keluarga lah. Kalau saya sih secara pribadi, secara pengetahuan saya, ya sah-sah saja sih sebenarnya. Kalau kita melihat konteks dari pelarangan seorang perempuan itu untuk bekerja di luar atau karir, itu kan dikhawatirkan terjadi fitnah. Entah itu fitnah antara suami istri atau fitnah dengan orang luar. Itu kalau tidak terjadi fitnah, ya nggak ada masalah. Pemikirannya itu tidak berkembang karena tidak melihat dunia luar gitu loh. Tapi kalau wanita karir ya itu akan mendidik anaknya itu sesuai dengan luar juga gitu loh. Tidak hanya dalam luar tapi luar. Fenomena yang di luar kayak begini loh. Kalau orang yang tidak karir, dia hanya tahunya cuma rumah atau orang sekitar situ saja. Makanya saya setuju dengan istilahnya pendapatnya orang-orang Belanda. Orang Belanda itu menganggap pernikahan itu adalah samenwerke. Samenwerke bekerja sama. Dalam artian ente gitu kan, perempuan silakan kamu karir, saya juga karir. Tapi nanti ketika di rumah tangga, ayo kita bareng-bareng kerja sama. Apa yang bisa saya bantu. Kamu waktu masak ya saya bantu masak. Nyapu. Yang negatifnya sudah pasti. Ketika dia berkarir itu akan tidak maksimal menjadi seorang ibu rumah tangga itu tidak maksimal. Nah, kalau kayak begitu ya sudah berhenti saja. Tapi kalau dia bisa bekerja sama, kemudian suaminya juga bisa memahaminya dan bisa bekerja sama, why not? Itu dikatakan fankihu al-mar'ata li arba'. Nikailah perempuan itu 4 hal. Ini saya mikir nih 4 hal. Salah satunya apa? Lijamaliha, linasabiha, limaliha, walidiniha. Masalah agama semuanya sepakat. Jamal sepakat. Dan sing nasab sama mal itu yang menjadi perdebatan.
Nasab wal mal ini sangat penting. Nasab. Kenapa nasab? Karena kita menikahi perempuan itu kita membuat generasi. Nah, generasi kita itu harus bagus. 2, 5 liha. Kenapa kok harta? Kenapa perempuan harus memiliki harta? Kalau perempuan itu memiliki harta, sudah pasti seorang suami itu juga mau berbuat hal-hal yang sifatnya buruk, pasti ngeper. Karena apa? Karena istrinya mandiri. Kalau saya pribadi, wanita itu silakan bisa berkarir. Karena kita sebagai manusia itu dibekali potensi yang sama, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi silakan direalisasikan. Nah, tapi kita juga ada batasan. Kita wanita karir, apakah kita masih jadi statusnya anak? Kalau statusnya anak, kita wajib izin ke orang tua. Kalau orang tua izin ke kalau kita statusnya istri berarti izin ke suami. Finansial ya teman-teman. Kita boleh kok bekerja gitu ya. Ibu juga menekankan bahwa kalaupun besok sudah menikah, setidaknya kita harus punya keterampilan. Karena beberapa tetangga itu setelah meninggal suami atau cerai, kira-kira apa yang terjadi? Kesulitan terutama finansial ya. Karena sudah terbiasa tadi, ibaratnya sudah terbiasa dimanjakan suami kan, ibaratnya hanya nerima aja. Tidak ada kesempatan untuk mengaktualisasi, untuk berekspresi dirinya sendiri selama menikah itu. Maka dari itu ibu menekankan demikian. Istri berkarir kan terutama harus pintar-pintar ngatur waktu ya. Pengasuhan itu tugasnya bapak dan ibu. Bisa saling membackup gimana kesepakatannya, apakah anaknya dititipkan di daycare atau di penitipan anak, karena guru-gurunya atau pengasuh-pengasuhnya ibaratnya sudah terdidik. RT ya, babysitter atau neni. Saya kurang setuju itu. Seringnya alasannya bantu ekonomi. Namun setelah menikah, alasannya lebih ke saya ingin meningkatkan, ngupgrade skill saya di sana. Alasan yang kedua selain finansial tadi, terus beberapa yang saya amati itu juga wanita berkarir itu dia lebih bebas, bukan bebas, lebih nyaman atau misal ingin beli sesuatu gitu ya, karena sudah ada penghasilan. Tapi tetap tadi kita ada batasan, kita sudah sama suami tetap harus diobrolin dulu ya. Kritik saran lagi introspeksi lagi ya. Sebenarnya tujuan kita berkarir itu untuk apa sih? Apakah hanya semata-mata untuk uang? Apakah itu kebahagiaan yang sejati? Bisa dikatakan wanita karir kan wanita yang ikut andil dalam dunia pekerjaan, yang mana dunia pekerjaan seharusnya layaknya itu seorang yang melakukan pekerjaan itu yang laki-laki. Iya, betul. Tapi karena perbedaan satu zaman ya, zaman sekarang kan ada isu-isu mengenai transgender, penyamaan gender. Jadi ada dari golongan tertentu yang mendukung gerakan wanita karir. Aslinya tidak masalah sih, tidak ada. Jadi kalau dalam diri saya sendiri tidak melarang adanya wanita karir, bahkan sisi positifnya pun ada, seperti bisa meringankan beban rumah tangga, kemudian kebanyakan untuk mengurangi beban di rumah tangga ya, sama-sama menabung untuk mempersiapkan masa depan anaknya. Ya salah satunya itu yang paling berpengaruh ya faktor ekonomi. Apakah saya memperbolehkan istri saya untuk menjadi salah satu dari wanita karir tadi? Saya, walaupun saya tidak melarang adanya wanita karir tadi ya, cuman saya memberatkan, sangat sayangkan sekali ketika istri saya itu ikut andil dalam wanita karir. Jadi dia bekerja yang secara ya kan yang wajib
menafkahi ya suami. Jadi seribut apapun misal keadaan rumah tangga saya, ya Allah alam seperti apa ya, saya ingin dia tetap fokus ke rumah tangga, dia fokus ngurusin anak, sedangkan saya yang tanggung jawabnya sebagai suami menafkahi, saya saja menafkahi. Menurut sudut pandang saya, wanita karir itu wanita yang memiliki sebuah pekerjaan atau profesi, dan juga di dalam mengatur rumah tangganya itu tugasnya diprioritaskan ya. Jadi di dalam pekerjaan maupun di dalam rumah tangga itu keduanya itu jalan bersama-sama. Yang pertama, beban pekerjaan dan tuntutan profesional. Yang kedua yaitu kurang bisa menyeimbangkan antara waktu pekerjaannya dengan waktu berkumpul bersama keluarga. Mampu mendapatkan penghasilan sendiri dan juga menambah pengalaman baru atas keterampilan yang dikuasai, dan juga bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya. Seorang anak kurang waktu dan kurang perhatian dari sosok ibu, dan juga bisa berdampak negatif terhadap perkembangan akademis dan perkembangan emosionalnya. Solusinya yaitu seorang ibu harus bisa menyusun jadwal agar bisa memanage waktu terhadap sang anak, dan juga menjaga komunikasi antara seorang ibu dan sang anak tentang bagaimana peran ibu terhadap pekerjaan dan juga sebagai ibu rumah tangga. Saya sangat setuju dengan adanya wanita karir, karena wanita karir itu penting. Alasannya yang pertama, ada kesetaraan gender, di mana wanita itu memiliki hak yang sama di dalam mengembangkan potensi mereka. Yang kedua, memiliki kemandirian finansial. Wanita yang bekerja itu dapat memiliki kemandirian finansial yang penting untuk kesejahteraan kehidupan pribadi dan kehidupan keluarganya. Saran untuk sukses dalam karir yaitu yang pertama, teruslah belajar, kembangkan potensi yang relevan, dan juga berkarir di bidang yang diminati. Yang kedua yaitu pelajari waktu untuk bisa memanage antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Dalam Islam, wanita berkarir itu diperbolehkan selama itu tidak menjadi fitnah dan selama keutamaan menjadi wanita atau istri itu tidak terbengkalai. Namun, ada perspektif yang mengatakan wanita berkarir itu tidak diperbolehkan, tergantung keadaan individu dan lingkungan sekitarnya. Mereka memang memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan formal. Untuk apa? Untuk mengembangkan atau untuk menumbuhkan akhlak-akhlak dan nilai-nilai baik untuk anak-anak mereka. Jadi sebenarnya alasan mereka itu bukan hanya alasan finansial saja, tetapi juga mereka itu ingin mengembangkan potensi diri mereka sendiri, mencari ilmu-ilmu baru yang mungkin tidak mereka dapatkan dalam pendidikan formal, tetapi mereka dapatkan dalam dunia pekerjaan itu. Jadi mereka mengambil ilmu-ilmu tersebut untuk kebutuhan mereka sendiri dan untuk kepentingan keluarga juga. Sehingga mereka dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, serta mengubah perspektif masyarakat mengenai kodrat wanita yang hanya mengurus pekerjaan rumah tangga saja. Kesimpulannya, keseimbangan harus sangat ditekankan, terutama hubungan antara individu dengan Tuhannya, hubungan individu dengan keluarga atau orang lain, dan hubungan antar individu dengan lingkungan di sekitarnya. Islam memperbolehkan wanita untuk berkarir, tetapi harus memperhatikan ketiga poin tadi, yaitu kewajiban sebagai hamba Tuhan, kewajiban sebagai seorang perempuan baik dalam rumah tangga ataupun belum memasuki ranah rumah tangga terhadap keluarga atau orang sekitarnya, dan kewajiban mengkondisikan lingkungan di sekitarnya. Hal ini menjadi pertimbangan penting sebelum wanita memutuskan untuk berkarir. Wanita karir harus mampu menyeimbangkan antara haknya sebagai wanita karir dan kewajibannya dengan
Tuhannya, kewajibannya dengan sesamanya, dan kewajibannya terhadap lingkungan. Sekian tugas observasi yang telah kita lakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam observasi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. banget ya. Namun beberapa perspektif mereka memang memiliki kewajiban saja. Lantas bagaimana? Semuanya aja roboh. Faisal, untuk memenuhi tugas UTS Metode Studi Islam. ini biar masuk pertama, biar nilainya dikurangi. ya lah ya. Baik Hasbi mah hasbi. Tapi kita bikin di hutan aja dah kayaknya. Kami kelompok 6 ngapain?